Kutai Barat, hujan kan? Baik, eh, musim penghujan ini, Pak. Hujan, ya sama dengan di Ya, Malang juga. Ini dikit-dikit sama hujan kunjungan juga seminggu. sekarang. Ya, oke, hari ini kita akan membicarakan soal yang ada substansi, ada yang instrumental ya. Yang nanti yang substansi kita sela-sela dengan eh, rencana disertasi Bapak Ibu semuanya supaya itu selalu menjadi bahan perbincangan dan perencanaannya bisa kita siapkan lebih dini dan sejak awal. Mengapa? Karena eh, disertasi itu pekerjaan kolosal dan long term, hanya bisa dikerjakan dengan baik jika kita mencicilnya dari kecil-kecil dan secara acak teratur. Jadi meskipun tidak suruh, tidak dikontrol. Promotor dengan Co itu fungsinya hanya menjadi partner pada beberapa isu dan rute riset yang kita jalankan. Tapi Bapak Ibu perlu kami sampaikan bahwa sekarang sumber belajar dari menyusun disertasi dan open source semuanya tidak ada yang berbayar dan bahkan kita mau mengakses eh, publikasi macam apapun kita mampu. Cuma saya anjurkan penjenengan semua itu mempunyai akun ResearchGate. Ya, ResearchGate itu nanti ikuti aja membershipnya itu tidak berbayar. Cuma kita memang nanti bergabung dengan saya juga di situ ResearchGate. Ya, ResearchGate itu kalau kita kesulitan membuka jurnal di akun-akun berbayar, biasanya di ResearchGate itu kalau kita nge-follow dari beberapa orang yang ada di situ, kemudian kita bisa mengakses dengan gratis. Nah, ResearchGate ini sangat menolong sekali bagi kandidat PhD karena di situ banyak sekali terhubung dengan miliaran, bukan jutaan miliaran publikasi yang di berbagai ragam benua dan sifatnya sangat open source. Bahkan kalau kita sekarang misalnya di LibGen maupun di SkyHub itu untuk membobol akun-akun doi yang bisa kita lakukan itu ada barrier atau hambatan tidak bisa kita bisa memperoleh dengan mudah di ResearchGate. Jadi nanti Bapak Ibu masuk ResearchGate menjadi anggota, tapi emailnya harus aktif ya. Emailnya sekarang mulai diaktifasi di kalau Bapak Ibu misalnya ada kesulitan untuk menjadi member ResearchGate, nanti tutorialnya banyak ya di YouTube itu. Jadi menolong sekali ResearchGate itu. Kemudian beberapa tool ya yang dari AI, ya misalnya yang sering saya kenalkan ke teman-teman mahasiswa yang tidak berbayar adalah Connected Paper, kemudian Rabbit, Connected Paper Rabbit itu juga luar biasa menjadi window atau jendela dari kita mengakses banyak sekali publikasi-publikasi yang relevan dengan disertasi kita. Nah, biasanya kalau Bapak Ibu punya planning disertasi itu kami sifatnya hanya mensteering ya, mengarahkan, tapi ketajaman rumusan masalah, fokus itu biasanya mahasiswa kita berikan kebebasan. Mengapa begitu? Kita tidak terlalu oh, mengintervensi sangat jauh karena disertasi itu harus menjadi milik atau properti intelektual dari mahasiswa, baik yang akan ditulis maupun yang bahan-bahannya telah dikuasai atau dijangkau. Sehingga kelonggaran ini kami harapkan juga menjadi
motivasi penting agar Bapak Ibu sekarang mulai menata tentang manajemen folder, manajemen repositori individualnya, ya, di laptop maupun di Google Drive yang ada di Bapak Ibu semuanya. Jadi jangan pernah merasa sudah usia kemudian tidak mampu berkomunikasi dengan beberapa hal ya tadi yang saya sampaikan. Karena di negara maju pun emeritus profesor itu semua juga aktif. Dia berkomunikasi di ResearchGate, di beberapa AI, paper maupun di beberapa akun email ketika kita mengakses banyak sekali tool yang kita bisa gunakan untuk menolong atau membantu saat kita menyusun disertasi. Nah, eh, sebentar, sebentar, kalau ini ada notifikasi dari. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita bicara soal substansi, saya akan menyampaikan beberapa contoh yang saya sampaikan tadi ya. Nanti mumpung Bapak Ibu juga sekarang di depan laptop, eh,
Itu yang masuk. Ini saya tampilkan nanti setelah masuk. Oke, Bapak Ibu, silakan disimak. Ini saya akan menunjukkan dua contoh tool yang Bapak Ibu bisa dipakai secara free untuk nah, hmm, rapid dulu aja. Oke. Apakah bisa dilihat dari situ ya? Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa dilihat ya. Jadi ini nama toolnya adalah Reset Rabbit. Jadi Bapak Ibu googling nanti mengetik ini Reset Rabbit, kemudian hanya memasukkan nama, mail, ya sign up dulu ya. Jadi mendaftar jadi member anggota. Kemudian jangan lupa setiap kali kita masuk ke alat bantu begini, itu di samping kita harus ada buku kecil untuk mencatat eh, apa namanya email dan password ya. Jadi jangan mengandalkan ingatan. Karena banyak sekali nanti tool-tool yang bisa kita gunakan membantu menolong untuk pelacakan literatur. Seperti misalnya Research Rabbit ini biasanya dipakai untuk melakukan pelacakan-pelacakan literatur seperti ini. Saya menulis ini, ntar saya balik lagi. Ini penampilannya kayak gini nanti. Ya, Research Rabbit. Kemudian di sini kita katakanlah akan Pak Step akan teliti disertasi soal apa Pak Step? Saya jadikan contoh. Isu isu persaingan daya saing tenaga kerja, Pak. Saya sayang tenaga kerja. Ini udah kelihatan ya. Coba kita search. Ini akan muncul ini beberapa publikasi ya. Mengapa kita menggunakan ini? Kenapa kita menggunakan ini? Kenapa kita menggunakan Research Rabbit ini? Ini pasti kalau dia masuk ke sini, publikasi-publikasi yang ada di sini jelas berbasis riset. Kalau berbasis riset, pasti di situ ada desain metodologinya, ya Bapak Ibu. Pasti ada desain metodologinya.
Kemudian ada desain teoritinya. Coba ini kalau open nanti bisa kita tengok ya. Ini gambar di samping ini apa namanya? Publikasi soal ini tulisannya Adam ini membangun daya saing tenaga kerja Indonesia melalui peningkatan produktivitas itu udah di site atau dikutip 25 orang. Coba kita tengok ke sini PDF-nya. Ternyata dia insya Allah mau ini. Kita bisa unduh. Oh nggak mau, berarti diprotek sama dia. Nah gini-gini biasa terjadi ya, Bapak Ibu. Biasanya PDF-nya tidak ditampilkan, kemudian kita hanya diminta untuk berburu ke yang lain. Tapi kalau dok ini ada, nanti kita bisa tetap bisa kita buru. Nah, ini eh, yang saya gerakan scroll di samping kanan bisa kelihatan ya Bapak Ibu? Bisa kelihatan nggak? Bisa, Pak. Bisa ya? Kelihatan, Pak. Mhm. Oke ya. This paper analyzes current status of the Indonesian labor competitiveness in ASEAN. Ini. Bapak Ibu, kalau laptopnya sudah terinstall dengan baik, bisa muncul. Jadi ini kan bahasa Inggris ya. Saya blok begini, klik kanan, kemudian ada menu translate-nya ya. Kita ketik di sini. Nah ini bahasa Indonesia sudah muncul nih. Inilah kemampuan AI sehari ini ya. Nih bahasa Indonesia sudah muncul juga ini. Nih, jadi tidak ada alasan untuk tidak menulis cepat. Nah, Bapak Ibu, kalau yang dari Indonesia ke Inggris begini, itu nanti ini bisa bahkan ini bisa misalnya ini ya. Ini kita mau translate full, tinggal klik ini aja nanti full. Ya, tinggal klik full. Ya, ini. Jadi menolong sekali. Nah, kemudian coba kita lihat yang paling baru ya. Coba kita lihat yang tahun baru, yang katakanlah 2021. Ini yang bahasa Indonesia. Tapi ini kalau kita ketik pakai bahasa Inggris dia juga akan keluar bahasa Inggris. Coba ini yang bahasa Inggris ya, yang bahasa Indonesia ya. Coba yang 2021. Ini coba nih. Juga ada nih. Ya, peningkatan produktivitas tenaga kerja Indonesia di ASEAN sebagai upaya peningkatan daya saing. Kajian ekonomi dan keuangan. Ini beruntung ada nih artikelnya tadi ya. Coba ini. Ini ada. Tunggu dulu. Ini. Bisa dilihat kan? Nggak bisa dilihat. Saya stop dulu aja. Kemudian itu saya tampilkan lagi ya. Biasanya kalau berjenjang begitu memang tidak sampai. Ini yang tadi hasil downloadnya ini. Hasil downloadnya ini. Jadi ya. Ini lengkap sudah. Nah, saya tunjukkan bahwa Bapak Ibu boleh misalnya gini ya. Ini kebetulan bahasa Indonesia. Ya. Kalau bahasa Inggris, Bapak Ibu kemudian copy paste menjadi bagian atau kutipan ke bahasa Indonesia dengan diperbaiki grammar maupun parafrasenya itu tidak kedeteksi sebagai plagiarisme. Tapi kalau bahasa Indonesia begini, Bapak Ibu mau kutip ke sana harus melalui proses parafrase. Dirubah strukturnya, grammarnya dari pasif menjadi aktif, dari aktif menjadi pasif. Baru kemudian itu bisa kita jadikan bahan. Itu cara-cara kita apa namanya? Mempercepat agar kita bisa menulis lebih cepat. Nah, pertama begini Bapak Ibu, memang harus begini nanti, tapi lambat laun Bapak Ibu kebiasaan ini harus mulai dikurangi. Ya, dikurangi, jangan
keenakan nanti ini terus-menerus nanti semua disertasinya ditempuh dengan cara ini. Jangan. Ini saya sampaikan sebagai kiat Bapak Ibu bisa mengawali menulis itu lebih cepat ya, lebih cepat dengan cara dengan tool-tool ini. Oke, kita kembali ke sana lagi. Kita kembali ke sana lagi. Oke, kita kembali ke repeat dulu ya. Kita kembali ke sini dulu. Oh, ini kalau Bapak Ibu punya laptop di rumah, di seperti ini duduk aja 1 jam nanti belajar sendiri pasti bisa. Nah kembali ke sini ya, kembali ke sini ke riset rapid tadi. Nah seperti ini fungsinya. Nah ini sesungguhnya alat apa namanya program ini juga bisa menampilkan beberapa visual ya, beberapa visual yang kira-kira nanti juga membentuk namanya mapping. Tapi ada yang lebih jelas nanti di connected paper aja. Tapi di sini fungsinya lebih pada ini, mengidentifikasinya dulu. Mengidentifikasi. Coba kita sekarang mau mencari contoh yang kedua ya, coba ya. Coba cari contoh yang kedua. Bisa, ini map ini. Coba mapnya kita tampilkan, mau nggak dia? Kita sekarang mau nyari contoh yang kedua aja dah. Ya, coba. Ini kita nyari contoh yang kedua. Terus coba. Bu Ratna, coba disertasinya mau bicara apa? Ya, Pak, saya terkait dengan kekerasan perempuan dan anak. Jadi peran-peran pemerintah daerah dalam penanganan kekerasan perempuan dan anak di Kota Malang gitu. Begitu, 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 Bapak. Mm-mm. Ini namanya sedang kita kerjakan adalah namanya membuat namanya prom ya, membuat namanya prom. Peran Pemda dalam mencegah mencegah kekerasan kekerasan apa Bu? Kekerasan anak, Anak. kekerasan anak di Kota Malang. Coba spesifik di Kota Dalam Malang. penanganan kekerasan, bukan Ya, mencegah, dalam penanganan. penanganan ya. Oke. Spesifik di Kota Malang. Coba mampu enggak dia? Peran Pemda dalam penanganan penanganan kekerasan anak di Kota Malang. Coba kita cari. Kita minta dia yang cari ya. Cuma ada dua. Ya, cuma ada dua. Ini, bahkan dia spesifik ya, Bu. Kekerasan seksual dan kekerasan kota layak anak. Ini 2018 dan yang paling baru justru di 22. Jadi, tapi kalau yang bahasa Indonesia, Bu, ini bahasa Indonesia cuma dua. Coba kota Malangnya kita hilangkan ya, biar lebih banyak lagi. Ada tiga, tiga ya. Hmm. Coba yang yang ini coba 2020 ini 5 tahun lalu ini. 2020 ya, tidak terbuka dia. Oke, coba kita lihat yang satunya lagi. Oh, abstraknya malah nggak ditampilkan dia. Coba ini juga. Hmm, ada. Coba peran Pemdanya ke penanganan kerusakan ya. Coba peran Pemda dalam penanganan kekerasan anak.
Oke. Coba kita rubah bahasa Inggris ya. Government rule, violent child. Oh, banyak. Bahasa Inggris banyak. Jadi government rule and violence on child. Ini, ya. Jadi Bapak Ibu, ini contoh dulu ya. Jadi tadi yang ini dari sini dulu ya. Nah, di Rapid eh, paper ini, riset Rapid ini, riset Rapid ini, Bapak nanti coba ini. Ibu, Bapak Ibu menjadi anggota dulu. Nah, sekarang ini kita tutup dulu ya. Saya kenakan alat yang kedua, yang lebih detail. Ini yang awal ya. Ini yang kedua saya itu yang lebih detail ya. Alat yang kedua ini lebih detail. Namanya adalah eh, where are you? Bentar. Ini connected paper. Ini ya. Ini saya kasih blog itu. Ya, Bapak Ibu foto boleh, dicatat boleh. Nanti yang penting jadi anggota. Ini connected paper. Ini alat yang kedua connected paper. Itu fungsinya hampir sama, cuma ini nanti bisa memvisualkan grafik untuk mengecek tentang riset yang paling baru sampai dengan yang paling lama. Coba kita kembali ke temanya Pak Step lagi. Eh, daya saing tenaga kerja Indonesia. Hmm, ini dia, ya, sama. Nah, ketika ini kita mau ambil yang tahun yang muda, 24 ini ya. Dampak impor kapas dan tenaga kerja terhadap daya saing pakaian. Jadi pada pakaiannya ya, bukan tenaga kerja. Peningkatan daya saing tenaga kerja Indonesia melalui korelasi input penunjang, model produktivitas tenaga kerja. Nah, ini 25 nih. Coba ini ya. Ini coba ini. Not enough citation different ability graph way. Oke. Oke. Coba dari sini aja dulu. Oh. Nah, gambarnya indah ya. Nah, Bapak Ibu ketika menggunakan connected paper, jangan menggunakan HP, gunakan laptop atau komputer ya. Karena di sini itu ya, tak- angkat fotonya. Di sini di sini ada penjelasan gambar ini nok bulat-bulat ini semakin gelap itu semakin baru. Ini baru ya, semakin gelap semakin baru. Wah, ini semakin terang ini, semakin abu-abu, semakin terang itu menunjukkan publikasi itu semakin lama. Nah, sekarang coba kita tengok yang coba ya, kita gede ini kita scroll ya. Caranya menggedein ya hanya scroll di mouse itu ada yang bulat kecil ya, di scroll naik turun nanti bisa jadi besar.
Nah, kenapa Adam ini kok berdiri sendiri? Dia tidak terhubung dengan riset-riset sebelumnya ini. Tapi ketika kita gedein begini, Bapak Ibu bisa melihat kan, ya, ini misalnya soal tentang ini sekaligus kalau kita di sini kursor kita arahkan ke sini di samping kanan ini, di samping kanan ini sudah muncul judul papernya, Caroline Indonesia. Nah, ini juga begitu. Jadi ini kalau yang menggerakkan turun naiknya, ini ada klaster lain ya, klaster lain yang juga sama, masih bicara sama. Misalnya soal ini pusatnya kayak gini itu, pusat dari publikasi ini bermula dikonsentrasikan ke sini di Arham ini. Jadi polanya kan kelihatan Bapak Ibu ya, panahnya ini loh. Konsentrasi panahnya itu yang menghubungkan antara ini yang di bawah dan di atas. Coba apa judul dia nih? Nih, faktor-faktor pendorong produktivitas tenaga kerja dan tantangannya di Indonesia. Ada di publikasi lengkap nih, eh, tantangannya di Indonesia ya. Ini ada, coba kita tengok ya. Coba, ini PDF-nya barangkali mau dia ya. Coba kita klik dulu, mau nggak? Oh, kalau ada dia akan langsung muncul PDF-nya. PDF-nya di sini. Oke. Nah, coba kita lihat di semantic paper, ada publisher page, doi, ada Google Scholar. Ini cara kita masuk ke sini ya Bapak Ibu. Jadi setiap tanda-tanda di sini itu kalau Bapak Ibu klik itu selalu mengandung informasi-informasi penting. Coba kita lihat di Google Scholar-nya ya. Karena tadi nggak mau dia ditampilkan secara langsung PDF-nya. Coba Google Scholar-nya kita lihat. Mau nggak dia? Nanti kalau udah berhasil, oke. Bapak Ibu bisa ngikuti ya tampilan penampilannya ini? Apakah Bisa, bisa? masih bisa, Pak. Bisa, Pak. Sekarang Jurnal Kependudukan Indonesia bisa tampil ya? Mas, iya, bisa tampil. Oke, ini Pak tampil kan? Nah ini coba kita klik yang kayak gini itu PDF-nya ya. Ini. Kalau dia nggak dikunci masih bisa. Oh, beruntung kita dapat nih. Itu tadi dari Google Scholar ya, Google Scholar. Ini kalau udah begini, Bapak Ibu tinggal nyimpan ya nanti di foldernya itu dibuat folder-folder bahan. Jadi foldernya itu bahkan kalau saya itu bikin folder ketika kita mengakses nanti kalau kita download dia tidak bisa otomatis ke folder kita, tapi singgah dulu ke download di defaultnya itu. Di user D biasanya atau C di download. Nah, Bapak Ibu, setiap kali download begini jangan ditunda, harus segera dipindah, dimasukkan ke rumahnya sesuai dengan rumah yang sudah kita siapkan, ya. Karena kalau udah ganti hari, nanti di samping lupa Bapak Ibu akan susah memanagenya. Nah, ini kalau udah begini berarti ini bisa di-download ini. Ini sudah di-download. Nah, di mana downloadnya? Nanti nyimpannya di mana? Ini kan? Nah, muncul kan? Latif Adam. Nah, ini di sini kan? Nah, di D kan? D, tapi dia munculnya di download. Nah, Bapak Ibu di D itu disiapkan namanya folder dokumen disertasi, zona disertasi. Ya, disiapkan di situ nanti itu dibagi, dibikin sub-sub folder berdasarkan
Misalnya tanggal perolehan atau tema boleh. Nah, kalau nggak pakai tanggal juga nggak apa-apa, tapi harus ada rumah ya. Jangan dibiarkan tercecer di D atau C yang menjadi menu umum di apa namanya di foldernya. Nah, nah, Bapak Ibu, ini em, coba kita balik lagi ke sana dulu. Ya, ini tadi tampil di sini. Bahkan dia menampilkan yang size base ya. Size base juga software ya, software yang dia menjadi review literatur, memberikan review ya, memberikan review size base. Ini size base ini. Ini sama juga ini Bapak Ibu periksa di sini. Ini size base juga begitu. Kita menjadi member itu hanya dengan memasukkan email. Ini size base ingin kita tunggu sampai dia menyalurkan reviewernya. Jadi size base itu kita perintah ya, AI. Kita perintah untuk melakukan review juga mampu dia. Jadi katakanlah kita tidak membaca panjang, ya kita cukup tanya pada saya space ini, read more juga masih leluasa. Bisa diikuti ya Bapak Ibu? Masih bisa ikuti ya? Iya, Halo? Bapak. Iya, Bisa Tahu, ya? Pak. bisa, Hmm. Saya Bapak. harus diberitahu supaya saya tidak berjalan sendirian. Karena kan biasanya lompat-lompat antar window begini eh, seringkali tertinggal. Siap, Ini, siap. ini ya, ini answer for ada 5 paper yang berbicara soal ini, ya, yang menceritakan yang di apa namanya? Ini 5 paper yang lain ya. Kalau kita 5 paper yang free ya, kalau kita mau 10 ya berarti kita member ya, member. Nggak usah Bapak Ibu nggak usah ngambil yang member-member begini, karena nanti banyak software yang harus kita akses ya. Nggak usah menjadi member-member. Coba sih tak coba ini kita bisa transit nggak? Oh bisa juga nih. Saya sudah bisa ditranslate ini. Coba ini ya, ditranslate bahasa Indonesia. Nah, kalau kalau Bapak Ibu misalnya begini nih, sudah bisa ditranslate ke bahasa Indonesia, kutipan dari bahasa Inggris bahasa Indonesia, yang bahasa Indonesia itu Bapak Ibu boleh pakai dalam tubuh teks. Tapi harus diparafrase karena biasanya strukturnya kalau terjemahan yang sintak yang default begini bunyinya bunyinya tidak enak ya. Misalnya begini, contoh ini ya. Membangun daya saing tenaga kerja Indonesia melalui peningkatan produktivitas melibatkan pendekatan multifaset. Nah, pendekatan multifaset itu apa? Yang berfokus pada pendidikan, pengembangan keterampilan, dan integrasi ekonomi. Status daya saing tenaga kerja Indonesia saat ini masih tertinggal dibanding beberapa negara ASEAN, sehingga memerlukan reformasi dalam strategi pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan. Ini boleh Bapak Ibu kutip, ya. Ini kalau nanti di full, translate full, Bapak Ibu, kita translate full, coba ya. Hmm. Di mana tempatnya? Nah ini kan transit full di mana tempatnya tadi? Kita transit full. Nah, transit full. Nanti Bapak Ibu bisa nyari ya. Kalau transit fullnya bisa nyari di dokumen. Tapi kalau nggak pun ini kalau sudah ada begini sudah relatif mudah. Di Bapak Ibu tidak perlu mengundang atau menempatkan ini misalnya di dalam Google Translate nggak perlu. Jadi kalau dari sini aja bisa. Hmm. Kemudian ini masih jadi sudah berkembang ya. Jadi kita mengenal 3 loh sampai sekarang. Pertama adalah eh, rapid tadi, kedua adalah connected paper, ketiga size space ini. Nah, size space itu biasanya kalau Bapak Ibu mengakses di Google Scholar, Google Scholar biasanya semua jenis papernya para ahli, kalau kita akses di Google Scholar, di nomor 1 biasanya dia akan memberikan review sama dengan kita akses di Google. Itu biasanya kita sedang mencari, kemudian dia memberikan penjelasan pakai AI. Itu kalau di paper namanya science base AI-nya. Ya, oke.
size space ini. Kemudian coba yang bawah itu, dia ternyata juga memberikan banyak paper. Ada 5 tadi kan yang disampaikan. Oh, ternyata lebih juga nih. Ya. Ini menunya size space ya Bapak Ibu. Ini lebih lebih kuat lagi. Saya melanggan ini size space sekarang ya. Melanggan ini Bapak Ibu nggak perlu karena ada edisi bebasnya ya. Ini ada PDF-nya. Diklik, ya, kalau dia bebas pasti bisa akses. Jadi ini dari pustaka tadi yang kita hanya membuat kata kuncinya Pak Stef tadi, Pak Stef ini kita bisa dengan di laptop ini sudah bisa mengidentifikasi paper-paper yang mudah dan fokus relevan dengan minat kita di disertasi. Jadi Bapak Ibu tidak perlu berburu di belantara Google. Tidak perlu berburu di belantara Google yang umum itu. Jadi langsung spesifik sesuai dengan paper dan hasil riset begini. Baik ini kita lihat apa yang terjadi. Hmm, ini ada. Bahkan ada podcastnya ya. Hmm, tuh, baca PDF-nya ya. Kamu mau juga di sini. Latih Adam tadi. Oke. Di Latih Adam termasuk sudah terintegrasi di sistem digital. Coba kan ini lagi ya. Coba sekarang kita 1921 ini 25 nih. Strategi investasi sumber daya manusia dalam meningkatkan produktivitas sektor ekonomi di industri. Coba ini ya. Ini paper yang relevan juga dikutip. Coba kita lihat. Get PDF. Mau nggak dia? Nggak mau dia. Karena dia diproteksi. Ya, nggak mau dia. Nggak boleh diambil, kita ambil. Tapi kita boleh. Ini jurnal pengabdian ya. Oke Bapak Ibu. Hmm, kita kembali ke sini dulu. Ya. Hmm, kembali ke mana? Dulu. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, termasuk Pak Paulus ya. Nanti dibantu Ibu Pak Paulus, jadi nggak usah panik ya. Jadi semua Bapak Ibu nggak usah merasa sendirian. Kami juga siap membantu. Tapi memang tahap awal ini Bapak Ibu yang penting mengenal dulu tentang beberapa software yang akan bisa menolong untuk menghimpun bahan dulu, ya, menghimpun bahan. Jadi repositori bahan itu kita perlukan untuk pembekalan di awal. Jadi senyapang kita masih di semester 1, Bapak Ibu bisa mengumpulkan bahan sebanyak mungkin. Ya, nanti juga akan dikenalkan dengan Mendeley cara kita mengumpulkan bahan-bahan itu. Tapi ini tadi beberapa contoh belantara tentang perburuan bahan disertasi itu bisa Bapak Ibu dapat dengan sangat sederhana, hanya duduk di kursi dan klik-klik sana sini. Cuma Bapak Ibu memang eh, kalau Bapak Ibu seminggu tidak menyentuh ini, itu lupa pasti. Oleh karena itu, secara konsisten siapkanlah waktu yang acak teratur dalam seminggu agar sehari boleh, sehari boleh, ya 1 hari, maksudnya 1 jam 2 jam harus disentuh, ditengok tentang progres individual supaya Bapak Ibu bisa selesai tepat waktu eh, 6 semester atau kurang ya. Nah, sekarang yang ini pola manajemennya sekarang berubah. Jadi Bapak Ibu akan diplotting pembimbing lebih awal di semester ini. Nah, kalau biasanya itu baru semester 3, sekarang akan dimajukan
supaya bisa ngawal mendampingi Bapak Ibu di tugas-tugas krusial dan kritikal dan secara lebih agresif, atraktif di awal. Sehingga Bapak Ibu tidak ada kesulitan. Ya, biasanya kalau udah selesai kuliah tahun pertama, kualifikasi Bapak Ibu itu kemudian udah merasa bebas, ya, sudah merasa bebas. Terus yang kedua adalah itu sudah memasuki namanya tugas mandiri, Bapak Ibu kemudian lengah dan tiba-tiba sudah waktunya sudah semester 4 atau 5, eh, sementara kita belum menulis atau penulis proposal. Itu tidak boleh terjadi. Ya, Bapak Ibu tidak boleh ghosting kalau sekolah itu tidak boleh ngilang, ya, tidak boleh ngilang, dan harus eh, kita percepat karena semua layanan akan kita berikan baik lewat daring maupun dengan konsultasi murid. Nah, baik Bapak Ibu, sampai di sini mungkin sebelum kita melanjutkan ke chapter selanjutnya, ada yang ingin dikonfirmasi, ditanyakan, silakan. Silakan. Apa saja boleh, termasuk rencana disertasi. Silakan. Kita awali kalau begitu tak tanya aja dulu ya. Sampai saya siapkan ini. Izin Pak, Oh, izin Pak ya silakan. Ya, silakan dari siapa? dari Bu Arliana Pak. Pak tadi untuk yang e-jurnal BRIN sepertinya Bu agak Ariana mungkin kameranya bisa di anu dulu ya. Ini kelihatan hanya di jilbabnya atas ini. Jadi, nah, good, good, good. Gimana Bu Ari? izin Pak untuk yang Hmm. e-jurnal BRIN itu kayaknya sepertinya agak susah masuknya Pak ya. Tadi Print? ya Ya, di registernya saya nggak bisa masuk. ya, ya cari lain. Ya, print sekarang. Nggak apa-apa. Jadi Ibu tidak harus print. Cari bahan-bahan paper yang di jurnal lain juga banyak ya. Jadi nggak perlu ke situ. Mau saya kenalkan dulu ya. Mau tak kenalkan satu software lagi. Tapi nggak usah. Ibu foto ya, ibu foto ya, biar biar ibu juga belajarnya lebih cepat. Jadi jangan Bu Arliana tidak harus mencari dari BRIN. Temanya apa sih, Bu Pemetaan Ari? sosial ekonomi petani Kutai Barat Pak. Apa-apa? Pemetaan sosial ekonomi petani Kutai Barat. Hmm, ya, deskriptif. Itu rumusan masalahnya nanti mungkin bisa Bu Arin mungkin kalau nanti sudah membaca banyak jurnal tentang publikasi, bukan jurnal ya, publikasi, nanti judulnya akan bisa lebih tajam lagi. Jadi pemetaan Sosial ekonomi petani Kutai Barat. sosial ekonomi misalnya ya, tani, ya, pemetaan sosial ekonomi petani Kutai Barat. Coba, coba sih sekarang coba kita tengok dulu pemetaan ke sini aja dulu ya. Jadi coba kita nggak apa-apa. Kita connected paper dulu ya. Coba ya. Tadi pemetaan. Pemetaan apa, Bu? Sosial, ekonomi, Ekonomi petani. Ah, petani. oh, ya, Sosial ekonomi petani. di Kutai Barat. Iya. Eh, oh, banyak, Bu. Ternyata. Tapanuli Selatan. Jadi karena dia mencari di Kutai Barat nggak ketemu, dirujuk ke tempat lain ya. Tapi pemetaannya tetap kena. Minahasa. Di, di yang dimaksud sosial ekonomi apa?
kita ingin mengetahui bagaimana sih profil sosial ekonomi petani di Kutai Barat itu, Pak. Hmm, hmm, hmm. Karena permasalahannya muncul mengapa kebijakan tentang penguatan kelembagaan dan pengembangan pertanian di Kutai Barat itu masih selalu tidak tepat Gagal, sasaran. tidak tepat sasaran, istilahnya gagal ya. Ya. Hmm, hmm. Oke, jadi coba ini oke, kita ganti, kita tambah ya. Pemetaan karakteristiknya. Karakteristik sesuai dengan petani. Nanti perkara Ibu mau tempatkan di Kutai Barat silakan. Coba ini sekarang kita nyari variabel intinya. Jadi karakteristik sosial ekonomi, pemetaan karakteristik sosial ekonomi, pemetaan karakteristik sosial ekonomi petani. Oke. Hmm. Ini kalau karakteristik sosial ekonomi pemetaannya, apa yang mau kita petakan itu biasanya kita bicara soal karakteristik ya. Karakteristik sosial ekonomi itu banyak sekali versi ya. Karakteristik petani di pedesaan Jawa itu beda dengan petani di luar Jawa. Kalau di Jawa didominasi dengan petani-petani namanya petani musiman, satu musim ya. Jadi ya, food crop, tanaman-tanaman pangan. Kalau di luar Jawa mungkin tanaman-tanaman keras atau perkebunan. Itu beda karet misalnya, sawit. Ya, coba ini kita lihat. Kita ini lihat karakteristiknya Ibu ya. Coba si karakteristiknya kita lihat apa. Dari kita tanya di papernya itu kayak apa. Hmm, di bekerja dia. Tapi kalau Ibu judulnya begitu, nah, ini ada nih. Ada banyak ini Bu. Tadi rapat sekali nih. Kalau rapat begini, interaksinya bahwa tema itu diminati banyak peneliti dan sanatnya sangat dekat. Sanat itu apa? Keterhubungan ya. Keterhubungannya sangat dekat. Nah, coba ini. Ini yang 20 dekat sekali. Ya, dekat sekali. Ya. Hmm. Ini tadi ya. Ini Saputri, Pak. Ini ada 24 ini. Sendirian tapi dia gak terhubung ya. Coba yang 23 ini. Jamilah. Oh, tapi temanya jauh ini. Coba sini. Ini artis ekonomi ya. Coba kita lihat sini ya. Jadi Bapak Ibu ketika nanti terlibat di dalam pencarian perburuan begini, eh, tidak usah lelah ya. Karena itu sebab sekarang kita cari PDF-nya belum muncul nih. Muncul nggak muncul. Sekarang kita cari ke yang Google Scholar itu. Google Scholar-nya kita cari. Nah, ini ada kan? Science ada lagi kan di sini. Nah, ini kan Science-nya. Science itu semacam review ya. Tapi tag besarnya di sini sebenarnya. Ya, tag besarnya itu ternyata ada di jurnal. Kita
Bu mencari tentang karakteristik sosioekonomi dulu sebelum kita bicara peta. Ini karena yang kita cari nanti adalah karakteristik sosioekonomi. Coba siapa sih sebenarnya? Ada di sini. Kemudian moga-moga PDF-nya bisa ya. Bapak Ibu masih bisa ngikuti ya tagnya? Bisa, Pak. Ini karakteristik. Ini bisa dilihat ya. Jurnal Pendidikan Sains bisa. Bisa ya. Bisa, Pak. Oke. Coba ini kita lihat. Karakteristik sosioekonomi petani di Lombok Timur. Apa dia emang bilang? Apa yang dia itu cakupan karakteristik itu apa? Hmm? Hmm. Oke. Kita ingin nyari terminologi karakteristik sosial ekonomi. Ini ada. Ternyata dia pendekatan ekonomi, Bu. Dia pendekatan ekonomi. Nih, ini sudah masuk ke detail. Jadi kalau Bapak Ibu nanti membaca jurnal, biasakan fokus yang dicari ya. Jadi yang nggak ada hubungan dengan yang kita cari, jangan dibaca berlebihan. Di pendahuluan, kesimpulan, sama metodologi tiga itu penting dibaca, tapi nggak usah semua. Ya. Begitu kita dapat ini kayak gini nih, karakteristik responden artinya petani itu meliputi ini. Umur, pendidikan, jenis kelamin, pekerjaan sampingan. Ya, petani, petani tanpa pekerjaan sampingan, petani pekerjaan sampingan, petani pekerjaan sampingan, buruh tani. Ini termasuk karakteristik. Rata-rata luas lahan, karakteristiknya. Rata-rata jumlah anggota keluarga, karakteristik juga itu. Ya, ini ini boleh Bapak Ibu memilih. Ya, nah, karena ini banyak versi ya sebenarnya. Kalau kita gunakan tentang pemetaan sosial ekonomi dari versinya BPS itu juga bisa ya. Ya Pak, sekali lagi Bapak Ibu dari beberapa model tentang kasusnya yang kita teliti adalah karakteristik sosial ekonomi petani, itu Bapak Ibu boleh memilih. Jadi menjejer beberapa pendapat, kemudian kita putuskan. Saya memilih yang relevan dengan Kutai Barat katakan. Luas lahan misalnya, luasan ditanami, luasan diairi dengan tanda hujan misalnya kayak itu. Jumlah anggota keluarga yang bekerja di lahan. Ya. Itu semua proses pencarian tergantung kepekaan Bapak Ibu semua. Ini tadi hanya memberikan clue atau wawasan kecil. Ini ada satu chapter tentang ini coba ya. Ini misalnya Selika et al. 21 menyebut bahwa partisipasi petani dalam kelembagaan berpengaruh terhadap pengelolaan hutan. Ini kelembagaannya, partisipasi ya. Ini spesifik lagi. Ini dia meneliti tiga hal. Partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam manfaat. Ini persis dengan teori-teori klasik ini. Ini partisipasi. Ini termasuk karakteristik ini ya ini. Ini karakteristik apa ini? Kelompok tani aktif, tidak aktif, pengurus, ya. Hmm, ini. Ya, jadi Bapak Ibu di contoh ini tadi boleh di. Nah, nanti semua begitu ya proses pencariannya ya. Nah, kalau Bapak Ibu nanti ada kesulitan mencari apa, nanti boleh japri ke saya. Carikan bahan misalnya untuk kualifikasi ya, jurnal yang pasti bagus ya reputasinya. Nah, saya masih punya janji satu. Ya gitu Bu Ardian, nanti belum detail jawaban saya, tapi saya akan kenalkan satu software lagi yang Bapak Ibu sudah tadi ada berapa? Empat ya, tiga ya. Pertama adalah Connected Paper, Rabbit, kemudian SciSpace. Ini adalah satu lagi adalah hmm,
Ini yang agak, bentar, bentar, saya tunjukkan dulu. Hmm, Mungkin sudah ada yang punya ya. Udah ada yang punya belum nih? Atau udah keinstall belum? Publish or perish. Sudah. Udah ada yang punya. Pak Ustadz udah ada. Belum ini, Pak. Hmm. Ini yang lebih menolong lagi. Tapi yang tingkatannya agak advance. Tapi tetap aja gampang, tetap mudah ya. Cuma ini kalau ini em, Bapak Ibu bisa mencari zona yang kualitas terbaik. Bisa ya di Scopus. Ini klik ya. Kemudian tinggal memasukkan kata kuncinya di sini. Ya, katakanlah tadi tentang em, social economic characteristic misalnya ya. Social and economic characteristic petani. Vision. Coba kita cari tahunnya yang paling baru coba ini. Ya. Kita mau nyari beberapa jurnal yang terindeks Scopus tahunnya katakanlah yang 2020 sampai 2025. Sorry, 25. Coba nyari. Kita minta dia nyari. Dan error pesan. Kita rubah nggak begitu dikenal ya. Sebenarnya terlalu spesifik. Tetap nggak dikenal sama dia. Oke. Ya. Oke. Tetap. Oke nanti ya, nanti ini tak tunjukkan benahi dulu ini. Jadi settingnya set up. Ini yang tapi nanti ini ya, ini jadi kita sampaikan di pertemuan terakhir aja nanti di minggu depan tentang publish survey riset. Sekarang ya Bapak Ibu kuasai dulu yang tiga tadi ya, dicoba ya, dicoba kemudian siapkan foldernya di laptopnya supaya coba bisa mengunduh-mengunduh ya, mengunduh-mengunduh juga. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan materi yang pernah saya sampaikan di eh, tar- dulu ya. Ya, nggak berat.
Bapak Ibu silakan materinya diunduh ya. Sudah saya kirim ke chatbox. Tuh, silakan diunduh. Nah, nanti waktu Bapak Ibu ketemu dengan Prof Mujia di setelah minggu depan itu masih dengan saya satu sesi. Setelah itu nanti dengan Prof Mujia, karena ini yang ngasuh 4 orang. Nah, Bapak Ibu akan detail, akan berbicara soal-soal tentang teknis metodologi pendekatan, ya, yang lebih pada cara strategi analisisnya. Sekarang eh, saya lebih pada memberikan overview apa namanya overview secara umum dulu tentang bagaimana sebenarnya posisi intelektual kandidat doktor di dalam secara saintifik mempunyai tanggung jawab eh, untuk melakukan riset ya. Ya, ada salah satu yang diperbincangkan di dalam riset ilmu sosial itu sebetulnya kita mempertanyakan tentang beyond dari jauh fakta di balik kenyataan. Itu tugas terbesar kita. Dan jangan lupa juga bahwa dokter ilmu sosial itu selalu berbicara dengan manusia, ya. Selalu bicara dengan manusia dengan seluruh eksistensinya, mulai dari eksistensi yang nampak bisa kita lacak dengan kasat mata dan pikiran-pikiran persepsional yang bermukimnya di bawah sadar dari eksistensi manusia itu sendiri. Ini yang membedakan tentang ilmu sosial dengan ilmu yang lain. Ilmu lain kita bicara misalnya soal fenomena-fenomena yang statistik, 3 tambah 3 jadi 6, 6 tambah 5 jadi 11, dan seterusnya itu. Ada angka-angka pasti. Tapi di dalam ilmu sosial kita bicara soal uncertainty, tanda petik, bicara ketidakpastian. Di dalam ilmu sosial, ya kita bicara soal namanya ketidakpastian atau uncertainty dari fakta-fakta yang terus bergerak. Ya. Fakta-fakta itu bergerak dengan sangat liquid, sangat licin, ya, sangat licin, sehingga cara kita memahaminya juga dengan metode-metode yang khusus. Mengapa kemudian kita punya tanggung jawab itu? Ya. Tanggung jawab kita bukan hanya membunyikan benda-benda mati yang ada di sebagaimana disiplin ilmu ekonomi atau ilmu teknik, ya, yang dia bicara soal alat-alat di laboratorium, kemudian alat-alat yang ada di media, alat-alat yang sudah kita kumpulkan secara menyeluruh data-data itu. Tapi di ilmu sosial itu proses kita memahami tentang fakta, data, fenomena kenyataan itu berbeda jauh sama sekali. Kita memahaminya sebuah fenomena fakta itu adalah selalu dalam selalu dalam proses interaksi dengan subjek yang kita teliti. Jadi jangan pernah mengembangkan tafsir sendiri sebelum kita mengkonfirmasi tentang kebenaran tafsir kita. Misalnya soal mengapa petani-petani daya itu melakukan peladangan berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Ya. Kemudian itu yang kemudian pemerintah mengatakan bahwa itu adalah tidak pro tentang pembangunan berkelanjutan. Ya. Tidak pro dengan program pemerintah selama ini. Mengapa juga pemerintah kemudian
melarang peladangan berpindah itu sebagai salah satu kejahatan kultural, kejahatan lokal. Kita lupa bahwa memutuskan melarang peladangan berpindah yang kemudian itu salah satu cara untuk mempercepat proses akumulasi kapital lahan dalam proses industrialisasi tambang sawit, tambang batubara dan juga eh, perkebunan sawit. Itu adalah cara-cara lama yang sebetulnya itu sekarang banyak sekali diungkap rahasia. Jadi kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh peladangan berpindah oleh masyarakat adat itu jauh bisa manageable ya dibanding dengan kerusakan dengan tanaman monokultur perkebunan yang sekarang ada atau bahkan eksplorasi tambang. Jadi ingin saya katakan bahwa ketika kita nanti bertanya, kita harus selalu setia dengan pertanyaan-pertanyaan filsafat yang mengatakan bahwa di balik keawaman kita sebagai peneliti baru di dalam disertasi, kita mesti harus mendengar apa sebetulnya pikiran-pikiran, rasionalitas-rasionalitas yang dibangun oleh informan kita. Karena kita boleh terpelajar di sekolah, di perguruan tinggi, tapi informasi-informasi yang dimiliki oleh informan yang ada di tingkat masyarakat itu sesungguhnya dia menyimpan rahasia-rahasia yang belum terungkap seluruhnya. Nah, karena itu saya katakan tadi adalah bahwa tugas kita sebagai saintis ilmu sosial adalah mengungkap, menjelaskan tentang beyond fakta. Beyond fakta. Beyond itu ya sesuatu rahasia yang tabirnya itu memang tertutup dan hanya bisa kita singkap ketika kita telaten, rajin, bertanya dan meminta mengkonfirmasi penjelasan-penjelasan. Ya, itu paling dasarnya. Dan mengapa kemudian eh, kita bicara konsensus dengan pengujaran, pengungkapan dan juga opini, pandangan, persepsi masyarakat? Karena pendekatan ilmu sosial itu adalah berbasis pada humanisme tadi. Kita tidak membolehkan apakah jadi pantangan seolah-olah meskipun kita punya lingkungan yang tiap hari kita geluti, seolah-olah kita serba tahu tentang tafsir-tafsir yang berkembang. Itu jangan sekali lagi ya. Tetap harus kita konfirmasi. Justru studi S3 ini adalah disiplinnya harus kuat untuk selalu minta konfirmasi primer dengan informan-informan yang kita gali. Tujuannya apa ya? Itu praktek berfilsafat begitu sebenarnya. Praktek berfilsafat itu adalah mengungkap, mendeskripsikan makna-makna yang akan kita teliti itu sesuai dengan konteks pemahaman mereka, bukan pemahaman peneliti. Ada tempatnya, ada tempatnya. Kita sebagai peneliti, mahasiswa S3, ada tempatnya di mana sebenarnya kita itu nanti akan memberikan pandangan-pandangan terhadap temuan yang kita lakukan. Tapi itu jangan dikerjakan dulu sebelum kita bisa menangkap makna-makna tersirat, tersurat, terselubung dari fenomena yang kita teliti. Kalau kalau disiplin itu kita balik misalnya, kita sebetulnya udah ngerti apa yang disampaikan oleh masyarakat, karena kita juga ada di situ. Ya, kita ada di situ dan kita tahu keseharian-keseharian mereka. Itu berbahaya. Ya, itu namanya kalau di dalam penelitian ada namanya kita terjebak pada etnosentrisme. Etnosentrisme itu memandang pandangan-pandangan orang lain sebagaimana yang kita pahami. Jadi kita sebenarnya belum ngerti atau tidak pernah informasi tapi sudah memberikan klaim tafsir terhadap fakta-fakta yang ada di masyarakat. Gitu ya. Sehingga sebenarnya tugas kita memang agak relatif. Ini langsung ya saya sampaikan ke yang substan dulu ya. Kita memang harus bisa mengungkap tentang hakikat dari sesuatu pandangan, ya pandangan, persepsi ada di sini kan, di masyarakat itu kan. Kemudian opini,
pandangan, persepsi, opini, sikap, preferensi, kepentingan. Ya. Oleh karena itu, ketika proses-proses menggali data, nanti Bapak Ibu, pertanyaan-pertanyaan fundamental filsafat seperti yang saya gambarkan di sini, itu perlu Bapak Ibu pegang, tidak usah pakai tag kayak gini-gini itu. Tapi harus disiapkan benar. Ketika informan membalas, membaca, atau memberikan informasi-informasi itu dengan cerita panjang lebar, jangan lupa Bapak Ibu harus selalu setia dengan pertanyaan-pertanyaan substansi ini. Hakikatnya apa? Kemudian untuk siapa sebetulnya? Kemudian apa paham Bapak tentang, pemahaman Bapak Ibu tentang suatu hal ini? Apa ekspektasinya? Apa harapannya? Dan apa yang dia benci? Apa yang dia suka? Itu penting. Karena dari situlah, dari pertanyaan-pertanyaan filsafat itu nanti akan banyak mengungkap tentang rahasia-rahasia yang mungkin Bapak Ibu akan banyak menemukan sekali novelty atau kebaruan. Tapi kalau Bapak Ibu tidak berani atau tidak telaten dalam bertanya secara detail, itu nanti Bapak Ibu tidak akan dapat apa-apa. Ya, ya penelitian-penelitian cuma dapat dapat yang permukaan-permukaan, tidak berdampak pada pandangan-pandangan ya. Contoh tentang tadi punya Wastek tentang eh, daya saing. Ya. Apakah betul daya saing itu menjadi kebutuhan dari tenaga kerja Indonesia? Yang kedua, apakah betul mereka menyadari daya saing itu sebagai basis untuk survival, untuk bisa menang di dalam rekrutmen tenaga kerja? Apakah dia juga orang yang sangat bodoh, misalnya naif, bodoh, tidak pernah memikirkan daya saing yang dituntut oleh dunia kerja? Itu pertanyaan-pertanyaan dasar yang harus kita goda ketika kita ketemu dengan mereka. Nah, ungkapan-ungkapan itu tadi sekarang jangan sampai nanti Bapak Ibu juga informan kita itu cerita panjang lebar, tapi kemudian kita itu hanya mampu menulis beberapa bait kata. Jangan terjadi itu. Maka lakukanlah dengan cara merekam audio. Merekam audio, kemudian begitu rekamannya sudah clear, hari itu juga di-convert menjadi teks. Pilih satu software di sini, di Google juga, satu software, kemudian diklik yang free, kemudian diputar itu rekaman video dari HP itu. Maka dia akan nulis running text sendiri. Itu yang nanti kita copy, paste di Word, dikumpulkan dari orang-orang. Jadi, lagi-lagi kemudahan lagi dari AI yang kita dapat dalam proses-proses riset seperti ini. Kemudian, lanjutnya, kita mesti bertanya tentang makna dari suatu informasi yang disampaikan oleh informan ya. Makna dari suatu. Maknanya apa? Nah, Bapak Ibu, ketika kita bertanya terhadap beberapa pertanyaan substansi ini, biasanya kita perlu kalimat-kalimat tambahan untuk menjelaskan tentang apa maksud pertanyaan ini. Penolong. Supaya kita bisa memberi informasi yang akurat. Saya tuh soal tadi ya cuma tadi yang soal karakteristik sosial ekonomi petani itu. Apakah betul juga karakteristik sosial ekonomi petani itu menentukan tentang berhasil atau gagalnya pemberdayaan pada petani? Jangan-jangan ada faktor lain, misalnya faktor struktural. Faktor struktural itu apa? Faktor struktural itu adalah faktor-faktor yang petani sebetulnya tidak mampu menjangkau. Contoh misalnya, siapa yang mengorganisir distribusi pupuk, distribusi benih, distribusi pemasaran setelah petani panen? Itu struktural namanya. Jadi pendekatan-pendekatan strukturalis itu selalu bicara beyond dari fakta-fakta soal misalnya kekolotan petani yang tidak mau pakai teknologi. Tapi kan banyak juga riset yang mengatakan bahwa sesungguhnya petani kita itu mempunyai intelijensi yang tinggi. Ya, dia kalau panennya gagal tidak pernah minta ganti rugi pada pemerintah. Dia kalau obat dan
pupuknya itu terganggu juga tidak pernah protes. Bahkan dia rela membeli dengan harga berlipat kepada mafia pupuk ketika mereka harus menyelamatkan tanamannya. Itu semua bukti bahwa petani itu punya intelijensi yang sangat tinggi dan berbasis solutif. Jadi gitu. Itu semua nanti bisa terungkap ketika Bapak Ibu juga termasuk yang nanti yang meneliti masalah petani-petani ini. Makna dari sesuatu yang diyakini, diekspresikan. Kemudian, biasanya semua riset kita, riset ilmu sosial itu selalu ada satu chapter tentang kritik ya. Kritik. Kritik terhadap keberadaan pemerintah, keberadaan tenaga pendamping yang biasanya itu hanya bisa diungkapkan dengan berbisik-bisik. Satu, yang kedua bisa diungkapkan dengan ketika kita sudah diberi memperoleh trust atau kepercayaan yang sangat baik dari masyarakat. Ya. Tapi nanti semua ini Bapak Ibu tidak perlu, kok rasanya terlalu berat ya sehingga atau metodologi sehingga enggak. Jadi Bapak Ibu nanti belajarnya sambil berjalan sambil riset. Tapi yang penting hati-hati, jangan pernah overclaim ya, menyederhanakan informasi itu ditulis sendiri tanpa bertanya, tanpa mengkonfirmasi tentang beberapa hal. Itu ya. Jadi itu penting utarakan. Nah, yang lebih penting lagi sebetulnya ilmu sosial harus berani namanya membangun tentang eh, keberanian dari informan-informan tadi untuk mengungkapkan, ekspresikan tentang keyakinannya, penilaiannya, ekspresinya, dan bahkan kritiknya terhadap apa yang kita tanyakan. Kalau kita mempunyai informan dua orang yang mampu seperti itu, disertasi kita akan kaya ya. Karena kan di riset ilmu sosial itu Bapak Ibu tidak perlu tergantung risetnya juga. Seperti misalnya tadi soal eh, kalau dia mau riset mendalam ya info. Bahkan pernah ada di teman-teman sudah itu satu orang ya, informnya cuma satu orang. Tapi dia punya peran besar. Diteliti mulai A sampai Z detail tentang sikap, attitude, tentang leadership waktu itu ya. Satu orang di studi sudah lulus jadi dokter ya. Jadi Bapak Ibu juga tidak perlu terlalu bernafsu mau ngambil semuanya. Tingkat keterwakilan di dalam ilmu sosial bukan diukur dari jumlah manusia yang bisa kita cover, tapi dari representatif konsep yang bisa kita ungkap dan kita minati. Jadi bukan dari jumlah orang. Jadi Bapak Ibu jangan salah keliru. Jadi, teman-teman eksak biasanya masa riset disertasi cuma informasi cuma dua orang. Loh, dua orang itu kalau kemudian kita ungkap body knowledge dari dua orang itu mulai asal bahasa sikap persepsi dan sudah mulai dari dia kanak-kanak sampai dengan dia dewasa itu udah pengungkapan fakta yang besar itu ya. Jadi Bapak Ibu juga tidak perlu misalnya eh, rendah diri misalnya informasi saya cuma dua orang atau tiga orang. Bukan, ilmu sosial itu karakteristiknya adalah bukan dari banyaknya informasi, tapi dari representativeness ide yang akan kita ungkap dan presisi ide yang kita ungkap. Ya, jadi orang boleh mengatakan disertasi ilmu eksak itu kedalamannya sebenarnya dangkal ke arah sampingnya, tapi luas ya. Coveragenya juga luas, tapi kedalaman di bawah itu pendek, dangkal. Nah, ilmu sosial itu peduli dengan kedalaman sedalam-dalamnya. Ya. Makanya saya bilang tadi, selalu ada tempat, makanya selalu ada tempat kita bertanya tentang soal kesadaran dari informan. Tapi untuk bisa melakukan atau bisa merumuskan bertanya secara lisan ya kepada informan itu, Bapak Ibu
memang perlu dilatih tentang selalu bertanya tentang beberapa. Kalau informan menjadi jawaban, kita selalu harus menyiapkan pertanyaan selanjutnya. Begitu terus muter ya. Sampai kemudian satu titik dia tidak bisa lagi memberikan informasi yang berbeda dari informasi sebelumnya. Itu namanya adalah saturated. Kalau udah saturasi begitu, mentok ya, bahasa Indonesia mentok. Maka Bapak Ibu boleh bergeser ke informasi selanjutnya. Itu. Ini kerangka dasar prinsip-prinsip filsafat yang bisa kita terapkan. Bisa kita terapkan. Itu di situ mau saya skip-skip aja dulu ya. Ini sesungguhnya di dalam objek kajian filsafat itu ya kita memang selalu menghadapi kenyataan-kenyataan yang bisa saja itu dangkal. Tapi kedalaman kenyataan dalam filsafat itu hanya bisa kita ketahui kalau kita memang bertanya. Kita mengkonfirmasi ya, tentang banyak hal yang sesuai dengan riset question yang kita siapkan. Tapi ini, riset question di dalam riset ilmu sosial itu, Bapak Ibu di samping menyiapkan tag riset question, Bapak Ibu juga harus menyiapkan tentang pertanyaan-pertanyaan eh, selanjutnya yang bisa mencakup pengayaan. Jadi kalau pertanyaan tidak, misalnya Bapak Ibu menekuni pekerjaan di luar petani, harapannya apa? Harapannya apa? Harapan untuk keluarganya, harapan untuk masa depan dia. Itu dia pasti cerita panjang lebar. Tapi pertanyaan substansinya apa? Bahwa dia di dalam rumah tangga itu sebagai penanggung jawab atau sebagai apa namanya kepala keluarga yang harus memastikan bahwa pengendalian cash flow itu bisa disiapkan bersama dia dan istri. Jadi nanti pendekatan struktural. Jadi ada satu hal yang Bapak Ibu selalu siapkan itu adalah ketika Bapak Ibu bertanya tentang sesuatu kepada informan, disertasi disertasi ciri peneliti disertasi itu sebenarnya dia juga harus punya concern tentang hubungan kekuasaan yang berlangsung antara dia dengan sesamanya, antara dia dengan keluarganya, antara dia dengan siapa saja. Jadi relasi kekuasaan atau dalam bahasa Marx itu adalah relasi kelas, relasi kelas. Kalau kalau magister atau S1 tidak perlu, tapi di dalam dalam di doktoral itu Bapak Ibu perlu salah satu itu chapter tentang di dalam setiap pertanyaan penelitian perlu salah satu chapter soal tentang ini relasi kekuasaan yang berlangsung antara dia si subjek itu dengan yang lain. Karena dari situ biasanya mengandung rahasia-rahasia tentang posisi atau disposisi dia dengan masyarakat itu sehingga dia eh, kita bisa memberikan apa namanya profil secara lengkap utuh terhadap seseorang itu. Ada misalnya kita ketemu dengan informan yang kebetulan dia juga ketua adat, kemudian elit dari naik moyangnya. Kemudian sampai hari ini dia juga tetap memegang tampuk dominasi di struktur pengambilan keputusan baik di pemerintah maupun adat. Tapi coba, kalau kita ketemu dengan orang model gitu, ya apa yang kita tanyakan? Di samping kita bertanya dengan research questionnya, pasti kita wajib bertanya tentang bagaimana dia mempersepsi tentang kekuasaan. Kemudian bagaimana dia mempersepsi tentang fasilitas eh, kelas elit yang dia sandang itu dengan pengaruh-pengaruh yang dia bisa dapat. Jadi kalau warna warna riset ilmu sosial memang harus begitu. Jadi kita tidak bisa lagi misalnya melakukan pendekatan instrumental teknis ya
Misalnya soal manajemen ya soal manajemen, tapi tetap harus ada chapter tentang yang bicara soal relasi-relasi kelas kekuasaan itu sebagai concern di ilmu sosial. Makanya nanti salah satu rumusan masalah ketika kita nyusun proposal disertasi itu kalau emang tema kita adalah soal relasi relasi kekuasaan yang ada di masyarakat ya kita ungkapkan tentang tujuan di sini adalah untuk mengungkap menganalisis tentang relasi kekuasaan itu misalnya begitu. Oke, kita lanjutkan dulu. Ini relasi ini ya tentang eh, objek material dari studi filsafat itu sebagai kenyataan ya. Ya, tapi kita memang pertanyaan berikutnya yang saya sebut tadi beyond ya wajib selalu mempertanyakan tentang keterhubungan antara fakta yang sekarang dengan yang belum terungkap ya di belakang dia. Yang biasanya itu informasi itu ada di informan itu, tapi kalau kita tidak bertanya mereka tidak bisa mengungkapkan secara sukarela. Informan itu biasanya begitu. Kita harus bertanya, harus bertanya. Nah, bedanya ilmu sosial dengan ilmu eksak itu. Kalau ilmu sosial itu ketika kita bertanya sekaligus kita tidak boleh rileks ya. Bertanya kemudian sampai kita ikut ikut ngerokok, ikut mengikuti logikanya. Kita ketika mendengar dia dia menjawab pertanyaan, sekaligus ilmu sosial itu mengharuskan kita melakukan analisa di tempat itu. Analisa di tempat itu bersama dengan dia memberikan informan memberikan jawaban. Apa bentuk analisanya itu? Bagaimana rasionalitasnya? Apa keterhubungannya? Sambil kita menyiapkan tentang pertanyaan berikutnya. Itu fungsi analisis. Kalau ilmu eksak, data itu dikumpulkan dulu sampai semua lengkap, lengkap. Baru kemudian dimasukkan lab, kemudian kita dengar rekamannya. Tidak bisa. Ilmu sosial itu adalah analisisnya adalah berkembang secara ad hoc di tempat kita melakukan riset. Bahkan ini pun masih kita harus ketika sudah pulang ke rumah, kita wajib juga mengecek data checking, informasi-informasi audio atau visual itu ya seberapa jauh dalamnya, kemudian kita jaringan bahan dikasih catatan-catatan kecil, jaringan bahan untuk bertanya di visit kedua. Oleh karena itu kalau ilmu sosial itu orangnya datang hanya 2 kali, 3 kali ke informan, itu lucu. Karena faktanya itu puluhan kali mesti harus dijaga. Makanya tidak boleh informannya itu terlalu banyak. Informannya kecil, skala kecil, tapi kedalamannya harus menjadi kebutuhan mutlak, kedalaman. Ya. Oke, ini tidak perlu saya sampaikan, Bapak Ibu bisa baca ya. Tidak perlu. Ini yang perlu Bapak Ibu juga ketahui tentang apa filsafat ilmu dalam konteks riset ilmu sosial. Ini cara kita, kenapa kok ini diintegrasikan dengan metode penelitian di ilmu sosial ya. Jadi filsafat, cara bertanya filsafat, cara berpikir filsafat itu memang memberikan kebebasan kepada kita, kepada informan, agar kita bisa mengakses deposit informasi, deposit pengetahuan, deposit kepintaran dari subjek yang kita riset itu sejauh mungkin. Jadi kita tidak mau, filsafat itu memberikan kelonggaran. Kita tidak mau memperoleh informasi-informasi potong, apalagi cuma di permukaan. Jadi informasi-informasi termasuk alasan-alasan di balik sikap perilaku itu harus diungkap dengan jelas. Alasan gini, di dalam metodologi itu ada salah satu kerangka untuk peta alasan, melakukan pemetaan alasan atau logik
reasoningnya. Peta alasan itu yang ada di masyarakat biasanya alasan itu ada alasan-alasan yang dia sadari, yang dia hitung, ya. Ada alasan-alasan yang dia tidak sadari dan tidak pernah dihitung. Tapi dia loyal setiap saat. Dia bersedekah ini. Dia bersedekah itu meskipun dia orang nggak berada. Tapi ada beberapa orang yang selalu di tiap subuh, tiap Jumat itu menyiapkan sedekah dengan upah cukup, meskipun dia sendiri sebenarnya adalah tidak, bukan orang yang berlebih ya. Ini ya contoh ya, contoh. Kenapa bisa begitu? Ternyata dia tuh meyakini, ada keyakinan yang tertanam sangat kuat di dasar kesadaran dia, bahwa orang ketika bersedekah itu dia akan memperoleh ganjaran 10 kali lipat. Dari 10 kemudian dilipatkan menjadi 100. Dari 100 kemudian dilipatkan jadi 700. Itu yang dipegang. Jadi dia ada ekspektasi, ada pamrihnya sebetulnya. Pamrih religius. Yang dia tanamkan ke disiplin sikap mentalnya itu. Dan dia tanamkan itu untuk setiap saat. Ada juga, Bapak Ibu kalau pernah ke ini, kampung saya kan dengan kampus perjalanan kurang lebih 25 menit ya. Itu setiap Jumat di dekat mall Asko itu ada ibu-ibu setiap Jumat pagi jam setengah 7 setiap Jumat pagi itu dia mengorganisir ibu-ibu ini bahkan bapak ya ada 3 motor box yang berjejer di situ isinya adalah semua makanan beragam kemasan. Nah, nampaknya dia menghimpun makanan itu dari semacam patungan arisan ya dari beberapa orang. Dan itu dikerjakan kurang lebih hampir sudah 3 tahun. Tiap Jumat itu orang ada Grab, ada Gojek, antri di situ untuk memperoleh makan pagi gratis kotak. Ya. Pertanyaan saya, Bapak Ibu akan bertanya apa terhadap ibu-ibu yang bagi makanan itu dalam kotak itu? Apa yang mendorong sebenarnya dia tuh kok sampai capek ya, merelakan diri dan entitasnya itu untuk melakukan tindakan itu? Ya, pasti saya nggak bisa jawab juga. Karena hanya bisa saja olehnya yang punya pengalaman itu. Tentang itu yang saya sebut dengan persepsi, keyakinan, ya. Itu yang seringkali gagal diungkap oleh seorang peneliti ilmu sosial itu. Persepsi keyakinan. Karena itu cara bertanyanya juga nggak mudah. Cara mengungkapkannya juga nggak mudah kalau kemudian bahkan kita seringkali ditipu. Ditipu apa? Kok ditipu? Mereka bukan menipu kita, tapi sebenarnya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang samar, tidak pada tentu poin. Bisa saja mereka punya kesadaran tentang membagi sedekah itu karena ada ekspektasi yang betul-betul dia tanamkan. Dan mungkin dia juga punya pengalaman bahwa keyakinannya itu terverifikasi dengan pengalaman siklus hidupnya. Itu penting. Makanya Bapak Ibu, saya tekankan jangan pernah meremehkan untuk bertanya soal keyakinan orang terhadap suatu tindakan yang dia kerjakan. Termasuk tindakan-tindakan objek yang mau kita riset itu tadi. Itu soal keyakinan, value yang hidupnya, tumbuhnya itu di dasar kesadaran dari informan tadi. Tapi kalau Bapak Ibu tidak bisa mengungkap itu ya, informasi kita informasi yang hambar akhirnya. Karena nggak substan. Yang substan itu apa tuh? Yang sifatnya subjektivitas. Itu substance. Jadi Bapak Ibu akan repot. Tapi jangan pernah Bapak Ibu punya pikiran bahwa riset yang bagus itu yang pandangan-pandangan itu hampir sama. Keliru. Ya. Justru peta keragaman pandangan, keragaman temuan itu Bapak Ibu nanti akan menghasilkan otentisitas, novelty ya bahasa kita, kebaruan di dalam riset kita. Biarkan keragaman-keragaman itu, karena ada keragaman yang kemudian bisa kita simplifikasi, kita sanding-tandingkan, kemudian kita rumuskan payung konsepnya ini sama, itu boleh, tapi tidak semuanya bisa begitu.
Tetap harus kita biarkan keragaman-keragaman duduk sebagai individual, sebagai subjektivitas yang memang itu dimiliki oleh individu-individu yang ada di situ. Itu kira-kira begitu. Nah, oleh karena itu memang kalau Bapak Ibu nanti bertanya memang seringkali kita tidak puas ya dengan jawaban-jawaban yang diberikan oleh itu karena kita mesti mengejar. Saya pun sampai hari ini juga masih masih terus belajar karena kan sebenarnya belajar tentang bertanya kemudian dijawab bertanya lagi dari jawaban dia itu problem interaksi yang punya jam terbang juga. Tapi bukan berarti nggak bisa dipelajari. Ya. Nah, kembali ke sana tadi ya, saya hampir lupa melanjutkan. Ilmu sosial itu fakta yang ada kita temukan di lapangan sekaligus dianalisa. Tidak perlu kita nunggu sampai sampai sebulan informasi rekamannya ditumpuk-tumpuk. Enggak. Bapak Ibu bahkan ada kewajiban begini. Sebelum informasi Bapak Ibu yang digali hari ini bisa ditranskrip, bisa dimengerti, jangan Bapak Ibu melanjutkan pergi ke lapang dulu, ya, jangan dilanjutkan. Jadi informasi yang kita peroleh dari kunjungan pertama harus kita olah, kemudian kita visualkan dan kita mengerti mana yang belum lengkap, baru kemudian kita datang lagi ke visit yang kedua. Tuh. Jadi kalau Bapak Ibu datang ke visit kedua, sementara yang informasi pertama belum pernah diolah dan belum dipetakan tentang informasi itu lengkap sesuai dengan yang kita kehendaki, mau datang yang kedua itu nanti numpuk Bapak Ibu. Dan numpuk satu, numpuk dua, numpuk tiga, empat, lima sampai sembilan misalnya. Kemudian sampai 10 Bapak Ibu berhenti ke lapang, membaca tentang transkrip informasi yang ditranskrip itu. Bapak Ibu tidak akan dapat apa-apa. Saya pastikan. Karena Bapak Ibu akan masuk dalam kurungan kebingungan, banyaknya informasi-informasi itu menyebabkan kita nggak ngerti harus mulai dari mana, diurai benang ruwetnya itu. Jangan pernah dilakukan. Ya. Jadi kunjungan pertama, pulang ke rumah, timnya harus bergerak untuk segera mentranskrip, kemudian kita baca ulang informasi itu, dipahami, diresapi, kemudian apa yang perlu kita tanya di kunjungan kedua dari koreksi kunjungan pertama. Baru kita visit. Jaraknya misalnya 2 hari pun boleh. Itu rata-rata begitu. Oke Bapak Ibu, saya banyak ini akhirnya banyak ngomong nih. Silakan kalau mau bertanya. Silakan. Pak Paulus silakan mau bertanya Ya, apa? Pak Karti. Ini kan topiknya saya itu kan tentang judulnya itu komunikasi humor pada grup komedi Sri Mulat. Studi tentang makna sosial bahasa humor pada grup Sri Mulat. Hmm. Yang saya teliti itu tentang studi tentang makna sosial bahasa humor pada grup Sri Mulat. Nah, menarik sekali kita diskusi tadi tentang sama Pak Kardi yang tentang rasionalitas dalam informan. Nah, yang mau saya tanyakan di sini, informan saya ini saya mappingkan jadi 7, yaitu metodenya kualitatif studi kasus ya. Manajemen yang pertama adalah manajemen Sri Mulat. Yang kedua adalah penulis bukunya Sri Mulat. Yang ketiga itu adalah Museum Sri Mulat. Yang keempat itu adalah anggota Sri Mulat yang masih hidup. Karena yang sudah meninggal saya ada rekaman transkripnya di podcast YouTube saya. Itu ada sama Eko Londo. Nah, sama budayawan, seniman, budayawan atau seniman dan komunitas pecinta Sri Mulat. Nah, ini kan yang kita untuk gali Sri Mulat sebagai grup besar itu kan cukup banyak ya. Yang maksudnya kan gini. Nah, kalau saya itu berpikir begini, lah apakah ini bisa dibikin lebih sedikit lagi dalam artian jumlah informannya, ataukah memang harus banyak seperti itu, Pak Karti?
Ya gini nih Pak Paulus, ini menarik gini. Jadi ini nanti goalnya Pak Paulus kira-kira mempunyai gambaran tentang output risetnya apa? Yang Output. goalsnya dalam artian tujuannya yang mau saya ukur atau indikatornya Hmm. atau apa? Hmm. Oh, goal-goal akhir dari riset ini ingin mengungkap apa? Analisis dan deskripsi pola komunikasi humor yang Oh, digunakan Sri Mulat itu yang pertama. Yang kedua itu makna analisis dan deskripsi tentang makna budaya dan sosial yang terkandung hmm. dalam Hmm. humor Sri Mulat. Kalau Betul. yang Oke. ketiga itu Hmm. analisis dan deskripsi fungsi humor sebagai sarana ekspresi dan kritik sosial dalam konteks budaya Indonesia. Itu. Hmm. Nah, jadi di antara sekian banyak itu eh, nanti yang sangat menggoda sebenarnya fungsi stimulat sebagai basis kritik yang punya fungsi, ya, yang punya fungsi fungsi apa namanya, fungsi instrumental. Ya. Pak Paulus boleh tujuan banyak tadi boleh. Cuma Iya, menurut saya major yang penting adalah materi simulat, komunikasi simulat sebagai basis kritik. Misalnya kritik-kritik otoritarianisme iya atau betul. kritik dominasi, Iya, kelas kritik sosial. hegemoni itu. Jadi ini salah satu studi yang ya saya selama di S3 belum banyak ya. Kecuali kemarin Pak ini ya Pak eh, siapa ya dosen Unitomo yang kemudian meneliti tentang pidato Pak Jokowi. Pidato Pak Harto sih, Pak Harto ya, pidato Pak Harto. Tapi ini fungsi Sri Mulat, kalau nanti fungsinya bisa dispesifik sebagai sebagai fungsi untuk melakukan kritik terhadap hegemoni dan otoritarianisme, itu Mm-mm. bagus, Pak. Iya, iya. Artinya humor itu meskipun dia ditampilkan secara visual sebagai kelakar ya, kelakar ya, tapi banyak sekali konten-konten yang kemudian itu dari perjalanan humor dalam satu episode itu yang kemudian dia menyentuh kepada kritik tajam, Great. ya, kritik tajam terhadap keberadaan ketidakadilan, keberadaan diskriminasi, keberadaan tentang apa namanya hegemoni, keberadaan tentang otoritarianisme. Meskipun sekarang konsep otoritarianisme dalam hubungan diametrikal Pak Paulus sekarang sudah Iya, mungkin agak melembek, melentur, tapi wajahnya sekarang berubah. Otoritarianisme sekarang merubah dirinya dalam bentuk populisme. Populisme itu sehingga kasusnya Pak Jokowi. Pak Jokowi itu kenapa tim suksesnya sampai hari ini tidak pernah meninggalkan gelanggang populisme adalah sebagai arena yang harus dimenangkan di dalam pertandingan simbolik dan substansi. Di media sosial, bagaimana mereka merajai? Tetap aja mereka menyewa YouTuber-YouTuber, iya. ya, influencer-influencer dalam rangka memenangkan itu. Nah, sebetulnya itu. Hanya konteksnya yang Pak Paulus ingin sampaikan sekarang adalah materi-materi tentang perjalanan materi simulat. Ya. Tapi ini Pak Paulus punya repositori dokumen-dokumen simulat dari mana? Yang sudah saya baca itu total ada 7 buku. Hmm. Yang kedua ini, yang ketiga ini, yang keempat sama 22 jurnal humor. Hmm. Dan aksesnya itu saya dapat dari Museum Sri Mulat itu yang ada di Batu. Kebetulan saya pernah bantu di Sri Mulat karena basicnya saya dulu masa lalu saya sebelum jadi dosen itu adalah komedian. Jadi Hmm. istilahnya saya dapat aksesnya itu sama yang megang manajemennya sekarang itu kan putranya Pak Teguh Sri Mulat selaku fathernya.
Hmm. itu sudah meninggal dan sama Ibu Juju itu yang lanjutin, Pak. Ibu Cucu masih ada ya, Pak? Oh, Ibu Juju sudah meninggal, Pak. Ibu Juju sudah meninggal. Hmm. Ibu Juju sudah meninggal, jadi tinggal dilanjutkan sama anaknya. Nah, Hmm. kapan hari itu saya bantu pada waktu pelestarian budaya. Pelestarian budaya, makanya kan saya nanti rencananya saya mau ngambil sosbud. Karena wajah saya nggak pantas jadi pejabat, gitu Pak, kira-kira. Iya. Ya, tapi ini Bapak Ibu, jadi perlu ini Pak Paulus itu kawan kita di kelas kita ini yang sebetulnya punya background yang luar biasa ya. Jadi beliau itu di dosen luar biasa di Ubaya, Ubaya Surabaya, kampus besar. Ya, kemarin saya ketemu Pak Rektor di dalam konvensi pendidikan tinggi di Unesa, Pak Paulus. Oh iya. Dan apa namanya, beliau spesifikasi di komunikasi ya, karena ini kan beliau sedang menempuh di bersama Bapak Ibu ini dengan tema disertasi yang saya kira tidak ada duanya ini. Tidak duanya. Tapi ini termasuk nanti menggali di samping buku itu Pak Paulus mengkonfirmasi lagi dengan dokumen-dokumen dia yang di YouTube atau gimana? Total metode pengumpulan data saya itu ada beberapa, beberapa. Yang pertama adalah interview dengan informan. Hmm, Yang kedua itu adalah ada rekaman rekaman peninggalannya. Karena kalau hmm, rekaman peninggalannya itu bisa saya transkrip. hmm. Itu. Karena nanti ketika saya ngoncei, saya pakai bahasa Jawa nggak apa-apa ya, nggak kaget. Nggak apa-apa. Ah, Pak. Jadi kalau saya ngoncei ketika makna sosial bahasa humornya, nah itu kan akarnya itu kan dari Dagelan Mataram awalnya. Hmm, Berkolaborasi Lodruk dengan hadirnya angkatannya Asmuni itu justru malah di Malang itu. Itu zaman dulu tuh ada namanya Lokaria, grup lawak Lokaria itu di Malang, itu anggotanya Tarsan dan segala macam. Akhirnya barusan mereka itu ke nasional. hmm. Terus yang ketiga itu saya menggunakan aksesnya dari Museum Sri Mulat dalam bentuk lihat secara fisiknya untuk bisa didapatkan datanya. Kalau data yang lain saya sudah dapat izin dari penulis bukunya. Gitu Pak, kira-kira. Ya, itu nanti berarti kan. Tapi sekarang gini, kalau sepanjang buku pun itu nanti ada gininya Pak Paulus. Saya sarankan biar nanti efisien kerjanya, boleh menggunakan buku itu boleh sebagai sumber karena itu yang dokumen eh, sangat sangat kuat ya. Ya, Itu ada e-booknya, kemudian Pak Paulus analisa menggunakan NVivo sampai sedetailnya. NVivo itu software yang nanti dengan mudah berapa hit kata-kata misalnya soal eh, satu frase satu frase dalam buku itu yang memperlihatkan yang Pak Paulus kehendaki, nanti keyword-keyword itu di zone ya sistemasi itu nanti bisa ditolong dengan menggunakan NVivo. Nah, NVivo itu nanti yang kita punya di lab bawah itu Pak Paulus, NVivo. Nanti bisa berhubungan dengan Pak Prapto. Pak Prapto itu asistennya Prof Muji yang khusus NVivo. Jadi termasuk Bapak Ibu juga, menarik. Bapak Ibu semuanya yang nanti akan menggunakan pendekatan teks seperti teks ya, analisis teks. Itu bisa dikerjakan dengan NVivo. Teks besar ya, teks besar transkrip kita misalnya sampai dengan 300. Konten analisis itu, Pak. Betul, betul. Nah, betul, Bu. Konten analisis bisa kita dengan NVivo dan lebih mudah berapa skor, berapa itu terkalkulasi pencarian kita kan. Nah, kebetulan punya Pak Porsi kan ada e-booknya ya, tapi kalau misalnya itu lisan, ya, dari lisan ya supaya bisa analisa ya tetap harus ditranskrip dalam bentuk teks dulu. Tapi teks transkrip teks sekarang juga audio, kita masukkan file, kemudian keluarnya teks juga bisa. Ya, Relatif mudah. Lanjut Pak Paulus, dan saya kira sekarang sudah saatnya Pak Paulus memang harus ngumpulin bahan-bahan yang mau diriset itu. Kemudian yang kedua adalah eh, memilih ya, nanti kira-kira mau diarahkan kemana dari humor itu supaya nanti punya punya kontribusi juga
Ya, jadi humor bukan hanya fungsi humor, tapi juga punya fungsi namanya melakukan bukan mengedukasi lagi, tapi dia juga menjadi tool perlawanan, ya, tool perlawanan. Jadi konstruksi tool perlawanan, humor sebagai tool perlawanan itu juga tergantung kita. Tapi itu menarik saya kira, karena humor pada akhirnya juga punya fungsi untuk pembelaan pada kelas, Ya, perjuangan kelas ya. Karena kan bagaimana juga sampai hari ini tidak ada yang teori sosial itu yang sebagus, meskipun sudah banyak lahir teori-teori teori dari Jerman, dari Frankfurt School, kemudian dari mana Amerika juga. Kalau Amerika pasti ya karena menjadi Indo. Tapi yang bisa menandingi tentang ketangguhan analisis kelas, simbolisasi kelas, dari yang kemudian diterjemahkan dan oleh Karl Marx maupun di ya. Habermas maupun di teori hegemoninya dari siapa itu Pak Paulus, teori hegemoninya dari orang Itali itu Hmm. nggak bisa nggak bisa yang lebih tinggi lagi. Hmm. Saya kira gitu ya Bapak Ibu. Sementara Ya, pertemuan kita tahan dulu. Nanti sampai mencoba software-software tadi, silakan berburu artikel dengan 3 tool tadi ya. Connected Paper, Rabbit, sama SciSpace. Itu hanya memasukkan yang free aja Bapak Ibu nggak perlu berbayar karena kan ini kebutuhan Bapak Ibu juga nggak lama hanya untuk kebutuhan disertasi. Sehingga Bapak Ibu nanti begitu punya email itu segera difungsikan untuk berburu. Kalau ada kesulitan nanti minggu depan masih jumpa lagi, kita bisa ngomong di sini. Dan terima kasih dan kita bisa akhiri kuliah kita. Sampai ketemu minggu depan. Salam hormat dan salam hangat untuk semuanya. Oke. Terima kasih, kasih Pak. Mas Adrian. Terima kasih, Pak. Oke, Bapak.